Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 1691 sampai 1695. Oh, betapa besarnya kerinduanku untuk mempersembahkan kemuliaan kepada kerahimanmu. Sedangkan untukku sendiri, kepahitan dan penderitaan. Ketika aku menyaksikan kemuliaan kerahimanmu, kebahagiaanku tiada tara. Biarlah segala murka, penghinaan dan kesendirian tertumpah atas diriku. Asal saja kemuliaan dan pujian bagi kerahimanmu bergema di mana-mana. Hanya inilah yang penting. Sang Pencipta dan Ciptaan, aku menyembah Engkau ya Tuhan dan Pencipta, yang tersembunyi di dalam sakramen Maha Kudus. Aku menyembah Engkau karena segala karya tangan-Mu yang menyatakan kepadaku begitu banyak kebijaksanaan, kebaikan, dan kerahiman. Oh Tuhan, Engkau telah menghamburkan begitu banyak keindahan ke atas bumi, dan semua itu menuturkan kepadaku keindahan-Mu, meskipun semua yang indah itu hanyalah pantulan lemah dari keindahan-Mu. Oh, keindahan yang tak terselami! Meskipun Engkau menyembunyikan diri dan menyamarkan keindahan-Mu, mataku yang diterangi oleh iman dapat menangkap Engkau, dan jiwaku mengenali Penciptanya, kebaikan tertingginya, dan hatiku sepenuhnya tenggelam dalam doa sembah sujud. Tuhanku dan Penciptaku, kebaikan-Mu memberanikan aku untuk bercakap-cakap dengan-Mu. Kerahiman-Mu meniadakan jurang yang memisahkan Pencipta dan ciptaan. Bercakap-cakap dengan-Mu, oh Tuhan, sangatlah menyenangkan hatiku. Di dalam Engkau, aku menemukan segala sesuatu yang didambakan hatiku. Di sini, terang-Mu menerangi pikiranku, dan sekaligus memampukannya untuk makin hari makin mengenal Engkau. Di sini, arus rahmat mengalir ke dalam hatiku. Di sini, jiwaku menimba kehidupan kekal. Oh Tuhan dan Penciptaku, di samping segala karunia ini, Engkau memberikan diri-Mu sendiri kepadaku, dan secara mesra menyatukan diri-Mu dengan ciptaan-Mu yang papa ini. Di sini, tanpa mencari kata-kata, kita memahami satu sama lain. Di sini, tak seorang pun mampu menyela percakapan kita. Apa yang kubicarakan dengan-Mu, ya Yesus, adalah rahasia kita. Tidak ada ciptaan yang akan mengetahuinya, dan tidak ada malaikat yang berani menanyakannya. Ini adalah misteri pengampunan yang bersifat rahasia, yang hanya diketahui oleh Yesus dan aku sendiri. Inilah misteri kerahiman-Nya, yang merengkuh setiap jiwa secara terpisah. Karena kebaikan-Mu yang tak terselami ini, dengan segenap hati dan sepenuh jiwaku, aku menyembah Engkau, oh Tuhan dan Penciptaku. Memang ibadatku sedemikian tak berarti dan papa, tetapi aku merasa damai, sebab aku tahu bahwa Engkau tahu jika ibadatku itu tulus
meskipun tidak memadai. Sementara aku menulis kata-kata di atas, aku melihat Tuhan Yesus membungkuk di atas aku, dan Ia bertanya, "Putriku, apa yang sedang engkau tulis?" Aku menjawab, "Aku sedang menulis tentang Engkau, ya Yesus, tentang ketersembunyian-Mu dalam sakramen Maha Kudus, tentang kasih dan kerahiman-Mu yang tak terselami terhadap manusia." Dan Yesus berkata, Juru tulis misteriku yang paling dalam, ketahuilah bahwa kemesraan eksklusif ini hanya kujalin denganmu. Tugasmu adalah menuliskan segala sesuatu tentang kerahimanku yang kuberitahukan kepadamu demi manfaat bagi mereka yang dengan membacanya akan diteguhkan jiwanya dan akan memiliki keberanian untuk menghampiri aku. Oleh karena itu, aku menghendaki engkau memanfaatkan semua waktu luangmu untuk menulis. "Tetapi, oh Tuhan, apakah aku akan selalu memiliki waktu, meskipun hanya singkat, untuk menulis?" Dan Yesus menjawab, Bukanlah urusanmu untuk memikirkan hal itu. Tugasmu hanyalah melakukan apa yang dapat engkau lakukan. Aku akan mengatur segala sesuatu sedemikian rupa sehingga dengan gampang engkau akan dapat melakukan apa yang kuminta darimu. Hari ini, aku dikunjungi oleh seorang awam yang telah menyebabkan aku sangat sedih, karena ia telah menyalahgunakan kebaikanku dengan menceritakan banyak kebohongan. Begitu aku melihat dia, darah dalam nadiku serasa membeku, sebab tiba-tiba terpampang di hadapan mataku semua yang harus kuderita karena dia. Meskipun dengan satu kata saja, aku dapat membebaskan diri dari semua itu. Maka muncullah gagasan dalam benakku untuk mengatakan kebenaran kepadanya dengan tegas dan terus terang. Tetapi pada saat itu, kerahiman Allah melintas di depan mataku, dan aku memutuskan untuk bertindak terhadapnya, sebagaimana Yesus akan bertindak kalau ia berada pada tempatku. Aku mulai berbicara kepadanya dengan lembut, ketika ia mengungkapkan keinginan untuk berbicara sendirian dengan aku, secara amat rinci dan jelas, aku memberitahukan kepadanya keadaan jiwanya yang menyedihkan. Aku melihat bahwa ia sangat terharu, meskipun ia berusaha menyembunyikan perasaannya dariku. Pada saat itu, datanglah orang ketiga, dan karenanya pembicaraan dari hati ke hati itu terhenti. Ia minta kepadaku 1 gelas air, dan 2 barang lain yang kuberikan dengan ikhlas hati. Tetapi kalau bukan karena rahmat Allah, aku tidak akan mampu bertindak seperti itu terhadapnya. Ketika mereka pergi, aku bersyukur kepada Allah karena rahmat-Nya yang menopang aku pada waktu itu. Kemudian aku mendengar suara ini, Aku senang sekali karena engkau berlaku sebagai putriku yang sejati. Selalu berbelas kasihlah, sama seperti aku selalu berbelas kasih. Kasihilah setiap orang demi kasih-Mu akan daku. Juga kasihilah musuh-musuh-Mu
yang paling besar, sehingga kerahimanku dapat sepenuhnya terpantul di dalam hatimu. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.